Oke, kita sekarang masuk ke part 2 ya, mengenai interpretasi turunan parsial. Nah, sebetulnya seperti pada turunan fungsi satu variabel ya, turunan parsial fungsi fxy juga merupakan kemiringan garis tangen sebetulnya dari satu kurva pada, cuman ini pada permukaan z. Kalau yang ini bedanya. Coba kita lihat ya. Kalau kita mulai begini, misalkan turunan dari f untuk x, y gitu, kita turunkan miring. Ntar kita turunkan terhadap turunkan terhadap x begitu ya, misalkan. Dalam hal ini berarti siapa yang konstan nih? Yang konstan siapa? Kita turunkan terhadap x gitu ya. Nah, dalam hal ini karena kita turunkan terhadap x, berarti yang konstan itu adalah y kan ya. Nah, kalau kita misal nih y-nya itu jadi konstan begitu ya. Jadi konstan. Nah, y-nya itu kita misalkan sama dengan y0 lah. Kita misalkan y-nya itu sama dengan y0. Sehingga si persamaannya nanti si f ini kan akan berubah nih. Si f ini menjadi x, y0 kan. Kalau kalian bingung, kita lihat di gambar aja lah. Nah, si fx, kan kita udah tahu ya kalau f x, y itu sama dengan z ya nggak? Sama dengan z gitu kan? Yang ini. Nah, ini tuh kalau kita gambarkan akan jadi begini nih. Yang ini nih. Nah, yang warna biru muda. Nah, lalu yang tadi kita misalkan, tadi kan yang kita turunkan terhadap x ya. Kalau kita turunkan terhadap x, berarti yang konstan itu adalah y. Kita misalkan y-nya itu adalah y0. Y0 itu bukan maksudnya y-nya itu di titik 0 ya, bukan ya. Jadi y0 itu maksudnya itu dia di sembarang titik tapi di sepanjang garis y gitu. Ini y0, sehingga si persamaan z fx, y itu menjadi ini kan. Nah, kalau kita gambarkan ya, y0 ini, y0 kita tarik garis gitu. Nah, itu di sini nih y0-nya tuh jadi bidang. Kalau kita y0-nya itu kan y0 tuh garis ini. Nah, kalau garis ini kita buat jadi bidang, naik ke atas begitu, naik ke atas ke sini, si y0 itu dia suatu saat akan berpotongan dengan permukaan z sama dengan fx, y, ya kan? Nah, si perpotongan inilah kalau kita si perpotongan ini coba kita perhatikan ya. Si perpotongan ini nih, yang ini. Nah, si garis yang memotong ini, inilah yang akan menjadi kurva nih. Kurva siapa? Kurva pada saat si y0-nya udah disubstitusi. Kenapa? Karena kan y0 nih di sebelah sini y0 kan. Kalau kita naik ke atas, y0 akan masuk ke dalam surface ini kan. Nah, sehingga kurva yang ini tuh adalah sama dengan f pada saat y0-nya udah dimasukin. Y0-nya nih. Nah, makanya itu tuh adalah kurva dari yang bagian ini. Bagian ini tuh adalah kurva dari z sama dengan f x, y0. Nah, itu tuh adalah kurva dari z f sama dengan fx, y0. Y0-nya udah disubstitusi karena tadi kan dia udah beririsan ya, makanya y0-nya disubstitusi begitu. Nah, kalau bagian ini kita lihat ya. Ini kan kita lihat 3 dimensi nih, yang ini 3 dimensi. Nah, kalau kita lihatnya itu dari arah ke sini, mata kalian di sinilah ngarahnya ngelihatnya ke sini ya. Atau kita lihatnya si backgroundnya itu ZY ya. ZX. Sehingga gambar itu akan berubah menjadi ini. Ya kan? Nah, ada kurvanya nih. Kurva yang ini nih. Nah, itu kurva ini nih. Kurva ini nih. Nah, itu tuh siapa? Ini tuh adalah Z sama dengan fx, y0. Lalu apa yang selanjutnya kita perlukan? Kita mau cari garis singgungnya nih. Untuk nyari garis singgung harus gimana? Kita harus cari tahu titiknya. Titik singgung itu di mana? Titik dia bakal menyinggung itu yaitu di titik f x0, y0. Sehingga ini adalah z0. Disitulah akan ketemunya. Ini kita kurvanya apa? Z dengan X kan ya? X-nya udah kita punya X, X0 misalkan ya.
X X X-nya itu adalah X0. X-nya itu X0, Y-nya kita punya Y0 kan ya tadi ya. Sehingga akan menghasilkan Z0. Kalau misalkan pertemuan antara titik X0 dan Z0 di sini, jadi kita udah punya titik itu X0, Y0 dan Z0 yang diperoleh dari X0 dan Y0. Kita punya titik ini ya. Sehingga kita tahu titik singgungnya itu di sini. Nah, di sini titik singgungnya itu ya. Lalu garisnya bagaimana? Kita perlu tahu apanya? Kemiringannya. Gimana cara kita dapat kemiringan? Tadi apa yang udah dipelajari di part 1? Kalau turunan ini adalah kemiringannya. Jadi kita turunkan aja ini. Turunkan yang ini, kita dapat kemiringan. Baru kita bisa membuat garisnya begitu ya. Sama sebetulnya kalau kita buat kalau tadi kan kita turunin terhadap X begitu ya. Bagaimana kalau kita mau turunkan terhadap Y? Ya boleh aja, sama aja. Kalau kita mulai dari Y begini, berarti si fxy ini kita turunkan terhadap Y begitu ya. Kalau kita turunkan terhadap Y, berarti siapa yang konstan? Si X kan. Nah, kalau si X konstan, kita misalkan si X itu adalah X0. X0 itu bukan berarti dia di titik 0 ya, X-nya di sembarang titik. Tapi dia di sepanjang garis X yang kita akan namakan X0. Kalau X0 itu kita lihat di gambar nih, garis ini kan, gambar X0. Kalau kita tarik jadi bentuk bidang X0, tarik ke atas begitu, terus ke atas gitu ya. Dia suatu saat akan memotong ini, permukaan dari bidang dari Z sama dengan F X, Y. Nah, ini nih. F X, Y sama aja sebetulnya kan sama dengan Z ya. Nah, kalau kita gambarkan bidangnya ini nih. Nah, yang ini. Nah, kalau kita buat bidang yang X sama dengan X0, yaitu yang biru tua ini, dia akan memotong nantinya. Yaitu di sini. Nah, di sini memotongnya. Ini tuh siapa? Ini tuh adalah kurva. Kurvanya apa? Kurvanya itu adalah F pada saat udah disubstitusi X0-nya. Karena kan dia memotongnya di X0 ya. Koma Y. Sebetulnya sama aja sih kayak apa ya? Kalau kita punya garis begini ya, ke sini sama ke sini. Nah, titik ini tuh kan pasti di titik ini misalkan X1 X1 ini X2 gitu. Nah, di titik ini tuh ya, jangan X1 lah, ini A1 lah kita namain nanti. Nah, ini A1, ini A2 gitu ya. Ada garis A1, ada garis A2. Nah, di titik pertemuannya mereka itu pasti X, Y-nya tuh sama kan? Baik di A1 maupun di A2. Nah, ini tuh sama sebetulnya. Nah, di sini tuh kurvanya sama dia. Kurvanya apa? X0-nya sama pada X0 dia. Si kurva yang ini tuh pasti bertemu dengan si bidang yang biru tua, biru muda dengan yang biru tua pada X0, pasti ketemunya itu. Nah, makanya di sini kita tulisnya X0, Y gitu. Lalu bagaimana setelah itu? Kita udah punya kurvanya nih yang ini nih, kurva ini. Ya udah tinggal cari titiknya dia. Kita proyeksi dulu nih, ini yang 3 dimensi. Kita lihat kepala kita dari sini ya, mata kita di sini nih. Atau bidang Z Y ya, bidang Z sehingga gambarnya menjadi ini. Kita fokus gambar yang bawah ini nih. Yang gambar atas udah tinggalin. Yaitu perpotongan garis ini jadi ini kan. Nah, lalu gimana cara menghitung garis singgungnya? Kita udah punya apa tadi? Kita udah punya X0. Kalau misalkan Y-nya juga Y0, sehingga akan dapat Fx0, Y0 itu kalau kita substitusi akan menjadi Z0. Nanti ke depannya kita akan mendapat X0, Y0, Z0. Nah, udah punya titiknya. Karena ini bidangnya ZY ya. Nah, jadi kita ketemu titiknya di sini nih. Y0, Z0. Lalu gimana cara tahu itu miring atau enggaknya, miringnya kemana? Ya tinggal diturunin. Si persamaan ininya kita turunkan. Turunannya jadi apa? Jadi kemiringannya. Sehingga
kita bisa membuat garisnya itu ya. Jadi kita bisa tahu nanti interpretasi dari turunan parsialnya. Kalau masih bingung, kita coba mengerjakan soal ini ya. Misalkan diberikan fx, y sama dengan ini, kita punya persamaan ini. Nah, persamaannya ini kita punya fx, y sama dengan 3 kurang x pangkat 3 kurang y kuadrat. Katanya disuruh nentukan fx 1,1 dan fy 1,1, lalu interpretasikan hasil geometrinya, kata dia. Gimana nih caranya? Di sini saya akan mencontohkan untuk yang fy 1,1. Sebetulnya sama aja kan, fx 1,1, cuman kalau fx 1,1 berarti dia yang konstan siapa? Fx ini kan turunannya terhadap x ya, berarti yang konstan itu y-nya. Nah, sekarang kita akan coba turunkan terhadap y-nya begitu ya. Kita coba turunkan terhadap y. Berarti yang dari sini gimana? Kita tulis aja dulu fy 1,1 gitu ya. Fy 1,1 berarti ini adalah Nah, yang ini df yang ini kita turunkan terhadap y begitu ya. Kalau kita turunkan terhadap y, sehingga si x-nya itu sama dengan konstan, atau kita misalkan x0 gitulah, bolehlah. X0-nya kalau di sini berapa nih? X0-nya 1 kan ya, sama dengan 1 gitu kan. Terus kita apain lagi? Kita cari siapa? Cari z-nya pada, kita mau nyari kurva kan? Kurva itu kan pada z sama dengan f yang udah diketemuin, yang udah udah bertemu antara bidangnya x sama dengan 1 yang ini dengan si surface-nya tadi yang ini, yaitu pada fx 0, x0-nya berapa? 1, y begitu ya. Sehingga substitusi satunya ke atas itu jadi 3 dikurangi 1 pangkat 3 dikurangi y kuadrat sama dengan 3 kurang 1 kurang y kuadrat, sehingga menjadi 2 min y kuadrat gitu ya. Nah, kita punya nih f 1, y-nya. Nah, lalu bagaimana lagi? Kita udah punya kurva, habis nyari kurva, cari titiknya ya. Cari titik berarti f x0, y0 sama dengan itu pasti z0. X0, y0-nya ini. X0, y0-nya 1,1. Kita substitusi yang bagian ini. Berarti jadi 3 dikurangi 1 pangkat 3 dikurangi y-nya berapa? 1 ya. 1 pangkat 2. Sehingga jadi 3 kurang 1 kurang 1. Jadi berapa? 1. Nah, kita punya ini ya. Berarti kita udah punya x0, y0 dan z0 itu adalah 1,1,1. Terus apanya lagi? Tinggal cari gradien kan? Mudah. Gradien itu tinggal turunkan bagian ini. Turunannya gimana? Kita nurunkan terhadap y nih. X-nya yang 0, berarti kita turunkan yang ini terhadap y. Kita turunkan terhadap y ya. 3 min x pangkat 3 min y kuadrat. Kita turunkan terhadap y. Berarti ini konstan kan? Ini konstan. Berarti itu jadi 0 kurang y kuadrat nih. Y kuadrat yang ini nih turunkan menjadi 2y ya. Berarti turunnya menjadi min 2y ya. Y-nya berapa tadi? 1. Substitusi. Y-nya sama dengan 1. Berarti min 2 dikali 1 sama dengan min 2. Nah, itulah gradiennya. Lalu bagaimana kalau kita mau menggambarnya? Nih, ini kurva yang sudah kita cari. 2 min y kuadrat. Begini kan gambarnya kan? 2-nya plus nih ke atas di sini. Min y kuadrat berarti terbuka ke bawah. Ini kan z terhadap y. Baru ketemunya tadi di mana? 1 semua kan? Berarti x y-nya 1, z-nya 1. Sebenarnya x-nya juga ada 1. Ketemu di sini. Kemiringannya gimana? Kemiringannya min 2, miring ke kiri. Tek gitu.
sebanyak min 2. Makanya jadilah begitu gambarnya. Nanti coba kalian untuk yang bagian X-nya itu dicari ya. Begitulah untuk yang part 2.